Selamat berjumpa mahasiswa Politeknik Gus Durian. Kali ini kita akan kuliah dengan mata kuliah adalah pengantar manajemen. Di dalam pertemuan kita yang pertama ini, kita akan membahas mengenai pengertian manajemen. Mohon disimak baik-baik agar apa yang kita bahas dan kita diskusikan bersama bisa memberikan pengertian dan manfaat yang banyak kepada saudara-saudara mahasiswa sekalian. Baik, kita mulai pembahasan materinya. Pertama, pendahuluan. Sebelum kita masuk ke pengertian manajemen, ada baiknya mengetahui arti dari kata manajemen itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diterangkan apabila kata manajemen memiliki arti penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Kemudian juga memiliki arti pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Secara harfiah, kita bisa mendefinisikan manajemen sebagai sebuah cara agar tujuan dapat dicapai secara teratur dan terarah. Manajemen mau tidak mau memang diperlukan dalam segala aspek kehidupan. Baik itu manajemen untuk kegiatan individu maupun kelompok. Contohnya dalam kehidupan rumah tangga. Juga kita bisa menerapkan manajemen. Misalnya, caranya mengelola keuangan rumah tangga pastinya sangat dibutuhkan sebuah pola yang terencana dan jelas pos-pos keuangannya. Berapa uang yang dihasilkan dan berapa juga yang harus dikeluarkan. Dalam rumah tangga, pasti ada tujuan-tujuan tertentu seperti untuk investasi rumah, biaya sekolah anak, biaya kesehatan, biaya wisata, dan lainnya. Untuk mendapatkan kalkulasi yang tepat, tentunya kita membutuhkan sebuah sistem yang terencana. Di sini, peran manajemen keuangan sangat penting untuk mengelolanya. Pengertian manajemen sebenarnya sangat luas dan penerapannya juga bisa untuk berbagai tujuan. Misalnya diterapkan untuk mengelola waktu agar setiap kegiatan jadi terencana dan bisa dikerjakan dengan baik. Kita semua paham kalau waktu adalah hal yang penting. Banyaknya kegiatan dalam satu hari sering membuat kita kesulitan dalam mengerjakannya. Untuk itu, dibutuhkan manajemen waktu yang baik, agar semua jenis kegiatan bisa dilakukan dan diselesaikan. Dari sini dapat dipahami apabila manajemen memang dibutuhkan agar segala tujuan dapat dicapai dengan arah yang jelas. Itu tadi adalah pendahuluan untuk mendasari dan menyatukan pemahaman tentang manajemen.
Sekarang kita beralih kepada pengertian manajemen secara umum. Ilmu manajemen tidak dapat dipungkiri sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Tanpa sadar, sedikit banyaknya seni manajemen telah diterapkan hampir pada semua kegiatan. Contoh kecilnya, ketika seorang ibu berbelanja di tukang sayur, ibu itu pasti membuat catatan apa saja sayur yang dibeli lengkap dengan harganya. Sebelumnya juga pasti telah melakukan kalkulasi antara uang yang dimiliki dengan pengeluaran pada saat belanja nanti. Apa yang dilakukan ibu tersebut adalah seni manajemen untuk belanja sayur. Memang terlihat sederhana, tapi sekecil apapun tetap saja bisa dikategorikan sebagai penerapan ilmu manajemen. Walaupun begitu, tetap saja harus dipahami dulu pengertian manajemen secara teori agar dalam praktiknya bisa lebih baik dilakukan. Pengertian manajemen secara umum adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada atau sumber daya yang dimiliki. Berarti, manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengatur segala sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan. Kemampuan mengatur dalam ranah manajemen ini sebenarnya secara tidak sadar telah kita praktekkan setiap hari. Dalam sebuah perusahaan, fungsi manajemen sendiri adalah merencanakan, mengorganisasikan, serta menyusun sumber daya manusia, menggerakkan dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Itu tadi adalah pengertian manajemen secara umum. Karena kita membahas manajemen dari sisi akademik, yaitu sisi keilmuan manajemennya, maka kita perlu melihat pengertian manajemen menurut para ahli. Secara etimologi, pengertian manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Pengertian ini diambil berdasar kata manajemen dari bahasa Prancis, yaitu manajemen. Kata manajemen juga bisa diartikan mengendalikan berdasarkan kata managere yang diambil dari bahasa Italia. Berdasarkan Encyclopedia of the Social Science, manajemen merupakan proses yang dalam pelaksanaan tujuannya ada hal yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi. Berikut ini beberapa pengertian manajemen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Eiji Ogawa. Dari namanya ini sudah ketahuan bahwa ini adalah ahli manajemen dari Jepang.
Manajemen adalah perencanaan, pengimplementasian, serta pengendalian diri setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi dengan menetapkan sasaran yang disempurnakan sesuai dengan kondisi. Itu adalah pengertian manajemen menurut Eiji Ogawa. Yang kedua, ini dari ilmuwan lokal, yaitu menurut Prayudi Atmosudiro, mengatakan bahwa manajemen merupakan penyelenggaraan sesuatu dengan menggerakkan orang-orang, uang, mesin-mesin, dan alat-alat sesuai kebutuhan. Ini sudah mengarah kepada manajemen perusahaan, ya. Sedangkan yang ketiga menurut Luther Gulick juga mengatakan bahwa manajemen adalah bidang ilmu pengetahuan yang berupaya secara sistematis bertujuan untuk memahami bagaimana serta mengapa manusia bekerja sama dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dari pengertian manajemen yang diambil dari beberapa ahli tersebut, dapat diambil beberapa poin penting. Bahwa manajemen mengandung unsur perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, tujuan yang ingin dicapai, juga pelaksanaan manajemen yang berupa individu atau kelompok. Berarti sudah jelas di sini bahwa manajemen itu merupakan sebuah seni mengatur dan merencanakan sesuatu guna mencapai sebuah tujuan. Setelah memahami pengertian manajemen, ada beberapa poin penting lainnya yang harus dipelajari juga. Seperti fungsi manajemen, sebenarnya apa fungsi manajemen itu? Apa gunanya menerapkan manajemen dalam sebuah kegiatan? Nah, untuk menjawab itu ada baiknya kita coba pahami fungsi dan poin-poin pelengkap dari manajemen seperti berikut ini. Sekarang kita masuk lebih mendalam lagi, yaitu fungsi manajemen. Karena manajemen merupakan sebuah seni untuk mencapai tujuan, sudah dapat dipastikan di dalamnya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk memperoleh target tertentu. Berikut ini beberapa fungsi manajemen untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Fungsi pertama dari manajemen adalah perencanaan. Manajemen dibutuhkan untuk penyusunan rencana dan strategi ketika akan memulai sebuah kegiatan atau usaha. Contohnya, ketika kita akan membuat acara penyambutan direktur baru, pasti dibutuhkan sebuah rencana. Rencana di sini diperlukan agar acara sambutan dari awal hingga akhir terarah dan berjalan baik. Itu adalah fungsi yang pertama manajemen, yaitu fungsi perencanaan atau planning. Berikutnya adalah fungsi kedua manajemen, yaitu organizing atau pengorganisasian. Adalah sebuah fungsi dari manajemen yang tujuannya membagi-bagi tugas
sesuai kemampuan yang dimiliki. Fungsi manajemen ini diperlukan untuk mengatur sebuah kelompok atau organisasi, di mana dalam organisasi atau perusahaan tersebut ada tugas yang dibagikan sesuai dengan jabatannya masing-masing. Misalnya, tugas untuk direktur, manajer, staf, dan anggota pasti berbeda-beda sesuai dengan bidangnya. Mereka juga harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Kemudian fungsi ketiga dari manajemen adalah actuating atau pengarahan. Pengarahan dibutuhkan setelah tugas dibagi-bagi pada individu atau kelompok sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pengarahan dibutuhkan agar tujuan bisa dicapai dengan baik dan meminimalkan risiko terhambatnya sebuah rencana. Actuating bisa dilakukan dengan cara membimbing, konsultasi terkait tugas, dan pemberian motivasi. Kemudian fungsi yang keempat adalah controlling atau evaluasi. Evaluasi merupakan fungsi manajemen untuk menilai hasil kerja yang telah dilakukan. Evaluasi dibutuhkan untuk mengontrol kemajuan dari rencana yang telah dicanangkan. Bisa juga digunakan untuk menilai apakah perlu diadakan perubahan strategi atau tidak. Itu adalah 4 fungsi manajemen. Ya, biasanya kalau untuk mengingat-ingat, inisial masing-masing fungsi itu menjadi sebuah akronim namanya POAC. POAC, ya. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Ini harus diingat. Orang manajemen harus paham betul karena ini adalah pokok ataupun dasar dari seorang manajemen. Oleh sebab itu, dalam sebuah organisasi maupun perusahaan, penting adanya fungsi manajemen ini, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik dan efektif. Ya, pemahaman lebih baik dapat dibaca pada buku manajemen dan sumber daya manusia untuk mahasiswa dan umum. Ini di toko buku banyak. Setelah kita memahami tentang fungsi manajemen, sekarang kita akan bicara tentang tujuan daripada manajemen itu sendiri. Pengertian manajemen pada intinya adalah cara untuk mencapai sebuah proses dengan perencanaan tertentu. Tujuan utama diterapkannya sistem manajemen adalah untuk memperoleh hasil maksimal dengan biaya atau usaha seminimal mungkin dengan mendayagunakan seluruh aspek pendukung berupa SDM, aset, dan finansial yang telah diatur sesuai perencanaan. Untuk itu diperlukan sebuah kompetisi terarah agar tujuan dari manajemen dapat dicapai secara maksimal. Tujuan dari manajemen dapat optimal asalkan dilakukan kontrol pada saat pelaksanaan perencanaannya. Adapun tujuan dari manajemen adalah sebagaimana berikut ini. Jadi setelah kita pengertiannya
paham fungsinya mengetahui. Sekarang kita akan memperdalam lagi mengenai tujuan manajemen. Yang pertama, tujuan manajemen adalah menjalankan dan menilai strategi perencanaan yang telah dikonsep agar pelaksanaannya berjalan sesuai arahan. Itu adalah tujuan manajemen yang pertama. Tujuan yang kedua adalah melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan fungsi manajemen, juga cara kerja kelompok ketika menjalankan tugasnya. Tujuan manajemen yang ketiga, melakukan pembaharuan terhadap fungsi manajemen, terutama pada strategi pelaksanaannya. Hal ini dilakukan agar target tetap tercapai apabila ada kendala dalam pelaksanaan rencana. Sebagai gambaran bahwa setiap pelaksanaan pasti akan terjadi kendala dan pasti akan terjadi hambatan-hambatan meskipun itu tidak terlalu relevan. Dan tujuan manajemen yang keempat adalah meninjau kekuatan organisasi, mengetahui kelemahan, juga mengantisipasi ancaman yang mungkin akan terjadi. Dan tujuan manajemen yang kelima, membuat sebuah terobosan baru yang berfungsi meningkatkan kinerja kelompok. Inovasi ini juga mestinya akan terimbas positif terhadap pencapaian rencana sesuai dengan target-target yang sudah kita tetapkan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai prinsip-prinsip manajemen. Prinsip manajemen merupakan dasar yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah manajemen. Henry Fayol adalah seorang industrialis asal negara Prancis, mengatakan bahwa prinsip manajemen sebaiknya fleksibel. Hal ini berarti prinsip manajemen harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi tertentu, juga situasi yang besar kemungkinannya berubah. Adapun prinsip-prinsip manajemen itu meliputi yang pertama adalah division of work, yaitu pembagian kerja atau division of work harus dilakukan agar kegiatan kerja berjalan lancar. Ya, jadi dalam mengelola suatu perusahaan atau organisasi, prinsip yang pertama kita harus pakai, yaitu prinsip manajemen yang penting pertama adalah mengenai pembagian kerja, ya, atau disebut dengan division of work. Pembagian kerja berarti adanya pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Pembagian ini harus dilakukan seadil mungkin tanpa ada unsur suka atau tidak suka dari perencanaan manajemen. Jadi, pembagian kerja ini harus betul-betul berdasarkan kemampuan masing-masing. Atau bahasa sekarang yang sering dipakai adalah berdasarkan kompetensi, ya, kemampuan seseorang. Prinsip penempatan yang tepat sasaran akan menjamin terlaksananya pekerjaan secara stabil, lancar, dan efisien. Penyelenggaraan kerja tergantung dari pembagian kerja yang baik.
mencampur penilaian pribadi pada saat menempatkan kerja bisa menimbulkan kesalahan dalam pemberian tugas nantinya. Jadi faktor subjektivitas ya dalam hal kita menempatkan seseorang dalam suatu pekerjaan apabila tidak pas, tidak tepat, maka berisiko menimbulkan kesalahan dalam pemberian tugas nantinya atau kepada hasil-hasil yang akan dicapai. Bisa-bisa terjadi false atau kekeliruan. Salah menempatkan orang pada divisi tertentu akan menyebabkan tidak lancarnya pekerjaan. Karena itu, karena orang yang ditempatkan tersebut bidang keahliannya tidak sesuai dengan yang ditugaskan. Perencanaan manajemen yang baik akan benar-benar menggunakan kesempatan pembagian kerja ini dengan sebaik mungkin. Karena prinsip pertama merupakan fondasi utama agar prinsip-prinsip yang lainnya dapat berjalan. Kita lihat ya, prinsip berikutnya adalah authority and responsibility. Setiap orang yang ditempatkan oleh perencana manajemen akan memiliki wewenang dalam melakukan pekerjaan. Wewenang atau kekuasaan itu diikuti dengan tanggung jawab. Intinya, antara kekuasaan dan tanggung jawab harus ada keseimbangan. Semakin besar wewenang yang diberikan, maka semakin besar pula tanggung jawabnya. Prinsip yang ketiga adalah disiplin. Disiplin merupakan rasa taat, patuh, dan memiliki terhadap atau memiliki merasa memiliki ya terhadap pekerjaan yang diberikan. Pemegang wewenang harus dapat menanamkan disiplin pada dirinya agar tanggung jawab terhadap pekerjaan dapat terlaksana. Di Indonesia, fungsi disiplin ini masih perlu lebih banyak ditingkatkan karena kecenderungan bangsa Indonesia adalah tidak disiplin. Prinsip berikutnya adalah unity of common. Ketika melaksanakan pekerjaan, seseorang harus tahu kepada siapa dirinya bertanggung jawab. Harus sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya. Dengan kata lain, perintah dan dari atasan yang beda divisi hanya akan mengacaukan jalannya pembagian kerja, wewenang, dan tanggung jawab pegawai. Artinya, seorang bawahan sebaiknya atau seharusnya adalah memiliki hanya satu atasan atau satu komando. Supaya tidak terjadi kebingungan dan juga tidak terjadi kekacauan dalam melaksanakan tugas yang terkait dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Yang kelima, fungsi manajemen adalah unity of direction. Pekerja atau yang diberi tugas juga harus tahu dari mana ia mendapatkan perintah. Hal ini penting untuk mengetahui kepada siapa nantinya harus bertanggung jawab. Ya, ini adalah terkait dengan jalur komando atau pemberi perintah.
Prinsip berikutnya adalah mengutamakan kepentingan organisasi atau perusahaan di atas kepentingan sendiri. Seseorang yang diberi wewenang harus dapat mengabdikan kepentingan pribadinya kepada organisasi. Hal ini merupakan syarat dasar agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan dapat tercapai. Atau dengan bahasa lain, bahwa seorang pekerja itu harus mendedikasikan penuh kepada perusahaan dengan mengutamakan kepentingan organisasi atau perusahaan. Ya, di mana kadang-kadang ini sering terjadi pada saat bekerja ada kepentingan pribadi yang harus dijalankan, maka akan didahulukan yang mana? Ya, sebagai seorang yang pekerja yang baik, mengikuti prinsip manajemen, maka dia harus mengutamakan kepentingan organisasi atau perusahaan dibanding dengan kepentingan pribadi. Prinsip berikutnya adalah mengenai penggajian karyawan. Harus diusahakan agar karyawan bekerja dengan tenang tanpa memikirkan gaji. Bagaimana caranya agar gaji yang diberikan dapat meningkatkan kualitas kerja, atau bahwa gaji sebagai motivasi bekerja. Prinsip berikutnya adalah centralization. Pemusatan wewenang diperlukan agar penanggung jawabnya juga tidak simpang siur. Artinya, terhadap suatu pekerjaan harus diputuskan atau ditetapkan siapa yang paling bertanggung jawab, sentral ataupun pusat pertanggungjawaban itu ada di mana atau ada di siapa. Ini menjadi penting supaya tidak saling melempar tanggung jawab. Prinsip berikutnya adalah hierarki. Pembagian tingkatan kerja itu penting agar jelas mana pimpinan dan mana bawahan. Penting juga untuk memperjelas area wewenang. Ya, jadi dalam suatu organisasi atau perusahaan, hierarki itu sangat penting supaya tahu tingkatan-tingkatan tanggung jawab dan tingkatan-tingkatan wewenang yang diemban oleh masing-masing karyawan. Dan prinsip yang berikutnya adalah order. Ketertiban atau order dalam bekerja sangat penting dan dapat terwujud apabila ada kedisiplinan. Jadi ini fungsi order ini adalah fungsi yang terkait erat dengan fungsi sebelumnya, yaitu fungsi kedisiplinan. Kemudian prinsip berikutnya adalah keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran erat kaitannya dengan moral karyawan dan harus dicontohkan oleh atasan. Fungsi berikutnya adalah stabilitas kondisi karyawan. Stabilitas ini dapat terwujud dengan mengurangi tingkat tekanan pada karyawan. Jadi masing-masing karyawan itu harus diketahui betul maksimal beban pekerjaan yang bisa diberikan kepada mereka. Apabila beban kerjanya terlalu berat, biasanya karyawan akan tidak betah atau bisa terjadi resign. Kemudian inisiatif. Prakarsa akan timbul dari daya pikir yang kreatif. Penghargaan terhadap prakarsa pegawai dapat meningkatkan kinerjanya. Artinya seorang pekerja atau pegawai maupun dari tingkat dasar maupun pimpinan, ini harus memiliki rasa ataupun memiliki kemampuan inisiatif.
agar dapat menjalankan kerjanya dengan baik dan dapat sebagai fungsi kontrol pada masing-masing bidang pekerjaan. Setelah kita membahas prinsip-prinsip manajemen, yang terakhir kita bahas adalah unsur manajemen. Ada beberapa unsur manajemen yang paling umum yang harus kita pahami sebagai berikut. Yang dimaksud unsur di sini adalah siapa saja atau apa saja yang terlibat langsung dalam proses manajemen. Yang pertama adalah man atau manusia. Manusia dibutuhkan sebagai pelaksana dari perencanaan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi unsur manajemen yang paling pokok, yang paling utama adalah manusianya itu sendiri. Unsur yang kedua adalah material. Unsur yang kedua adalah money atau uang. Uang berperan penting untuk pengadaan segala fasilitas penunjang, juga pengayaan kebutuhan lain demi terlaksananya perencanaan. Jadi apapun setelah manusianya ada, yang nomor dua adalah harus ada uang. Atau unsur yang kedua adalah uang. Setelah manusia dan uang itu tersedia, maka yang dibutuhkan berikutnya atau unsur manajemen berikutnya adalah material. Yaitu berupa persediaan bahan baku yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Ya, material ini sangat penting, baik material sebagai alat maupun material sebagai bahan baku suatu produksi. Unsur berikutnya, ya meskipun ini tidak pokok, tetapi ini juga penting untuk meningkatkan efisiensi, yaitu mesin. Mesin sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan tercapainya tujuan. Sebagai contoh, misalnya kita mengerjakan sesuatu produk dengan manual, dibutuhkan 3 hari, maka ketika kita menggunakan mesin, kita hanya butuh mungkin hanya 1 atau 2 jam saja. Kemudian unsur berikutnya adalah metode. Metode yang tepat dalam pelaksanaan rencana sangat penting juga agar proses manajemen juga berlangsung dengan lancar. Nah, kalau kita tidak punya metode yang baik, biasanya kita akan membuang waktu dan membuang uang, ya, karena metodenya tidak pas atau tidak tepat. Unsur yang berikutnya adalah market atau pasar. Pasar merupakan unsur penting dalam proses manajemen, terutama untuk bisnis. Pasar sebagai tempat menjual produk sekaligus tempat interaksi dengan konsumen. Unsur selanjutnya adalah waktu. Perencanaan waktu sangat penting, terutama ketika digunakan dalam proses produksi barang dan pemasaran. Karena ada beberapa jenis barang atau produk yang harus berkejar-kejaran dengan waktu. Contohnya adalah produk-produk jurnalisme. Ya, apabila kita terlambat mempublikasi, maka itu menjadi sesuatu yang basi dan tidak ada nilainya. Kemudian berikutnya adalah gaya manajemen. Ya, pembahasan berikutnya setelah unsur, pembahasan berikutnya adalah mengenai gaya manajemen. Memahami pengertian manajemen berarti harus tahu juga tentang gaya manajemen. Apa yang dimaksud dengan gaya manajemen?
Gaya manajemen adalah cara pelaku manajemen dalam menjalankan proses manajemen yang dilihat dari pola perilaku, seperti cara bersosialisasi, memberi arahan tugas, dan memotivasi. Gaya manajemen yang efektif adalah perpaduan dari 3 pola perilaku. Pola perilaku itu meliputi arahan tugas pada karyawan, pengambilan keputusan yang melibatkan karyawan, dan membangun hubungan dengan karyawan. Hubungan dalam hal ini adalah hubungan kinerja, bukan hubungan pribadi. Umumnya ada 4 jenis ilmu manajemen yang diterapkan oleh perusahaan maupun organisasi. Ini adalah kita membahas mengenai jenis manajemen ya. Kalau tadi gayanya sudah kita bahas, ini adalah jenisnya. Yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia berfungsi mencari manusia-manusia unggul untuk menjalankan perencanaan. SDM terbaik dibutuhkan untuk menjalankan perusahaan atau organisasi. Manajemen ini juga harus dapat mengkondisikan SDM bekerja sebaik-baiknya dan dapat bekerja sama dengan yang lain. Sebagai salah satu fungsi utama dari sebuah organisasi, manajemen SDM menjadi sangat penting dan sering diumpamakan sebagai jantung dari sebuah organisasi maupun perusahaan, sebagaimana yang dibahas dalam buku manajemen sumber daya manusia. Ya, kalian bisa cari sendiri buku-buku tentang SDM. Kemudian manajemen operasional. Manajemen operasional berfungsi menghasilkan produk yang baik dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Manajemen ini juga bertugas menjaga teknik produksi berjalan dengan baik. Dalam proses manajemen operasional secara nyata, kalian dapat mempelajarinya pada buku Praktikum Manajemen Operasional yang dibagi menjadi 4 bagian. Ya. Nanti silakan dicari bukunya, di browsing-browsing mengenai buku Praktikum Manajemen Operasional. Jenis selanjutnya adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran berfungsi mengadakan sekaligus observasi mengenai jenis produk yang dibutuhkan konsumen. Selain itu juga bertugas mempelajari produk pesaing agar perusahaan dapat lebih berkembang dan mencapai target yang sesuai. Kemudian jenis berikutnya adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan berfungsi untuk memastikan kegiatan perusahaan benar-benar maksimal dalam menghasilkan income atau pendapatan. Fungsi utama manajemen keuangan adalah memastikan modal yang dimiliki bisa membiayai kegiatan bisnis. Selain itu, manajemen keuangan ini juga harus memastikan modal yang ada digunakan secara tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Saya kira itu, teman-teman, apa yang bisa kita bahas pada pertemuan pertama kita, yaitu pada kuliah pengantar manajemen. Semoga apa yang kita bahas pada kali ini bisa memberikan manfaat
dan dapat dipahami dengan baik. Kemudian silakan subscribe channel ini apabila belum subscribe, kemudian like dan share atau disebarkan kepada setiap orang. Siapa tahu apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Bagi mahasiswa Politeknik Gus Durian, mohon memberikan komentar pada kolom komentar di channel ini sebagai bukti kehadiran kuliah dengan menyebut nama dan angkatannya, ya. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.